Oke. Oke bro, hari ini saya bersama dua sahabat ini yang Joli, kiri namanya, Guna guys, nama kepanjangannya manusia yang berguna. bagi sadar bangsa, Yang kanan ini namanya, Embut, nama kepanjangannya Embut back, Embut Bed. Embut, Embut itu bisa berarti artinya apa ya Embut? Embut itu artinya Embut? sebenarnya itu orangnya gemuk, Oh gembrot. panggilannya gemuk, Oh gembrot. embut kan gitu, bukan embut namanya. Terus embut. terus bed itu pantai. Ya. Oh berarti Berarti orang gemuk jalan-jalan ke pantai. orang yang gemuk jalan ke pantai. So. Namanya itu sangat unik sekali ya teman kita yang satu ini. mantap lah. Manusia gendut jalan-jalan ke pantai. Tapi orangnya krempek. Oh ya berarti kebalikan ya. Iya. Jadi nggak pernah ke pantai. Oke bro, ini teman-teman kita ini udah lama di sini. Yang satunya udah hampir 3 tahun. Ini Mas Guna ini udah 3 tahun lebih, Lebih kurang, lebih 3 tahun. Oke Mas Guna ini Oke, sampean aslinya dari mana? saya asli dari Banyuwangi asli. Dari Banyuwangi. Banyuwanginya mana? Banyuwangi saya Seragen Celuring Banyuwangi lengkap. Celuring. Mas Embut aslinya mana Mas Embut? Saya- Biasa aslinya Mas Embut nggak kelihatan kamera loh. Itu wajah-wajah orang Alas Purwok gitu. Ya begitulah. Rambutnya baru guys, baru di rebonding. Mahal ini. Mahal di sini. Rebonding aja hampir 5 juta di sini. Ini kamu aslinya mana Embut? Kalau saya aslinya Banyuwangi, Tegas Limo, Purwoagung. Purwoagung. Oke, saya mau nanya dulu ya. Mulai dari awal proses kalian ke Jepang itu, mulai dari si Embut, kira-kira proses ke Jepang itu dulu sebelum berangkat tuh berapa lama, Bud? Kalau aku sih kira-kira dibilang lama ya enggak, dibilang iya. Gitu. 1 tahun ada, 1 tahun prosesnya ada nggak? Prosesnya kurang lebih 5 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Biayanya dulu berapa? Kalau biaya itu sekitar 60. 60 juta. Oke guys, ini prosesnya itu hampir 1 tahun dengan biaya 60 juta. Kalau saya kok murah guys, Mas Guna berapa Mas Gun? 35. 35 juta itu LPK guys, itu standar ya, 35 juta itu LPK standar. mana, Pak? LPK Bali asli. Standar prosesnya itu hampir 1 tahun ya. Iya. Prosesnya hampir 1 5 tahun. tahun atau 1 tahun? 5. Ini 5 tahun kalau untuk LPK. Ya kan nunggu prosesnya itu habis kursus itu 3 sampai 5 bulan, terus nunggu proses keluarnya eligibility segala macam itu mungkin ya hampir 1 tahun lah ya. Mungkin hampir 1 tahun. Nah, terus pengalaman di sini nih selama 3 tahun ini, menurut kalian ini orang Jepang itu seperti apa? Ramahkah, cuekkah, atau gampang marahkah, gimana? Ini di pekerjaan dulu ya, di pekerjaan dulu. Sama aja. Berarti ada yang baik, ada yang ramah, ada yang ya bermacam-macam gitu ya. Mas, Ternyata Jepang ini orangnya juga sama seperti orang Indonesia ya. Kita ngomongin orang juga. suka ngomongin orang juga. Nah, iya, benar. Iya, tapi sebenarnya dikenal orang Jepang itu diam-diam dan nggak bisa dan nggak mau ganggu orang lain sebenarnya ya. Tapi ngerumpi juga. Tapi ya ada juga yang kayak gitu ya, mungkin ya samalah kayak di Indonesia. Kamu kerja di pabrik apa, Bud? Timbang. Sembang itu bubut guys. Dia kerja di pabrik Sembang bubut. Nah, pekerjaan di Sembang itu agak rumit ya. Jadi semua itu harus ngerti ukuran dari berapa mikro, berapa mili itu harus paham semua kalau kerja di Sembang. Jadi kerjanya mungkin agak sedikit ribet, makanya si Embut ini badannya sekarang jadi kurus. Orangnya agak ribet juga. Orangnya juga ribet karena dia kerjanya di Sembang. Kalau Mas Guna kerjanya di mana? Saya Yosetsu. Yosetsu. Yosetsu itu bahasa Jepang guys, ngelas. Rokok sih nggak apa-apa guys, ngising. Oh, Mas Embut lagi pamitan dulu, kita lanjutin berdua sama Mas Guna.
Kamu kerja di pabrik ngelas ya? Iya guys. Pabrik ngelas. Ngelasnya robot apa manual? Robot guys. Oh, ngelas robot itu enak berarti ya. Tinggal Pencet. masukin barang udah ada cetakannya. Jadi tinggal barang dimasukin di cetakannya itu, terus ada hordengnya penutup robot itu sendiri, terus pencet tombol. Nah ini mungkin yang kebanyakan teman-teman di rumah itu ngelihat pas lagi live kerja di Jepang itu enak, kerjanya tinggal pencet tombol doang. Nah ini seperti ini kerjaannya. Cuman kan di balik itu kita nggak ngerti guys, yang aslinya itu seperti apa, bukan cuma pencet tombol doang. Padahal kan ada mungkin ya barangnya rusak atau barangnya habis terus harus ngambil kemana, terus ada barangnya yang furio atau rusak, kita dimarah atau disuruh tanggung jawab penuh. Itu resikonya seperti itu, bukan cuma yang kita lihat sekedar live di Facebook doang. Oke Mas Gun, sekarang saya mau nanya, Mas Gun kan di sini udah 3 tahun. Selama 3 tahun ini kalau boleh tahu nih ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu penghasilan Mas Gun atau apa aja yang udah bisa dibeli selama 3 tahun di Jepang ini Mas. Coba. Hasilan itu hitung dari kerja kita itu per jam guys. Per jam. Tapi gajiannya bulanan. Gajiannya bulanan, oke. Ya seperti itulah, kalau di Indonesia kan harian ya gitulah, per hari dapatnya segini taruh sini enggak, itu per jam. Kalau lembur ya hitung lembur gajinya naik. Nah, oke guys, untuk perhitungan jam kerja mungkin sama untuk negara mana aja itu sama perhitungannya ya. Jam kerja kalau misalkan lembur di up 25%. Gitu. Oke guys, berarti mungkin perhitungan lembur itu sama kayak di negara mana aja itu perhitungannya sama guys. Misalkan jam kerja kalau misalkan lembur di up 25%. Nah, itu di sini juga pas masuk malam itu apa namanya? Hitungannya dari jam 10 malam sampai pagi itu dihitungnya 25%, up 25% seperti itu. Nah Mas Guna selama kerja di Yoshiatsu ada shift malam shift siang nggak? Oh iya, tiap seminggu sekali lah, seminggu malam, seminggu siang. Seminggu malam, seminggu siang. Nah, berarti dilihat dari cara kerjanya, terus apa namanya jenis pekerjaannya Mas Guna ini, gajinya itu bisa dibilang lumayan lah ya. Soalnya kalau kita lihat sendiri, kalau gajinya misalnya 1.000 per jam atau 980 lah, tergantung dari pabriknya. Kalau di up 25% berarti itu udah di atas 1.200 ya, ada ya 1.200 lah per jam guys. Nah ini apa namanya, selama 3 tahun nih hasil yang udah kelihatan di Indonesia itu, yang udah bisa kebeli itu apa aja Mas Gun? Ya, bisa membayar utang, bisa membantu orang tua, bisa nyekolahin adik, ya gitulah. Itu guys. Makanya kan dilihat dari omongannya tadi, yang kerja di Yoshiatsu guys, nggak punya uang tapi dia udah apa namanya, bisa melunasi utang guys, terus membantu orang tua, bisa menyekolahkan adiknya, bisa beli sawah guys. Amazing guys. Tapi nggak punya uang guys. Nggak punya uang tapi hasilnya di Indonesia itu udah bisa beli sawah guys. Pokoknya ya seperti itu. Nah ini kira-kira nanti kalau misalnya udah pulang ke Indonesia itu ada rencana untuk balik lagi ke sini nggak? Ya ini permasalahannya gini. Kalau di sini pulang ke rumah kita nyari kerjaan sulit. Oke. Habis itu pengeluaran kan jelas pasti itu tiap hari itu. Oke. Nah kalau kita nggak ada pendapatan gimana? Betul. Tapi ada dari sebelum pulang ke Indonesia itu ada rencana nggak untuk misalkan buka usaha apa gitu loh, atau misalkan buka peternakan semut? Kok semut? Peternakan kambing guys. Ada nggak kira-kira rencana seperti itu? Ya, kalau usaha ya pasti ya. Semua orang ya pengen punya usaha sendiri. Oh, oke. Jelas lah pasti pengen punya usaha. Oke. Nah ini apa namanya? Maaf saya potong sedikit.
Berarti udah ada rencana untuk buka usaha di rumah ya, mungkin dengan biaya yang mungkin sudah diperhitungkan ya Mas ya. Nah itu ya mungkin kebanyakan dari teman-teman yang udah merantau ya, yang udah merantau mungkin 90% di antara mereka yang sudah merantau itu kebanyakan balik lagi ke luar negeri. Ya mungkin buat teman-teman yang merasakan ini, yang udah pernah keluar negeri terus pulang ke Indonesia balik lagi ke luar negeri, ya mungkin ngerti sendirilah alasannya seperti apa, karena mereka punya alasan masing-masing. Tapi seperti pengalaman yang saya tanyakan ke teman-teman yang di sini, berbagai macam alasan pokoknya. Ada yang mulai utangnya banyak, terus usahanya itu nggak begitu berkembang, terus kebutuhan di Indonesia itu yang semakin banyak, sementara pemasukannya itu sedikit. Itu yang menyebabkan teman-teman yang udah pulang ke Indonesia itu balik lagi ke luar negeri. Itu permasalahannya itu seperti itu.